make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buat jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan. Dia buat jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan. Dia buat jalan. Shalom warga kerajaan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita boleh ketemu dan berjumpa lagi di dalam satu renungan pagi ini yang sangat indah dan luar biasa. Sesuai dengan tema daripada bulan ini, kita berbicara mengenai Christ likeness, yaitu keserupaan dengan Kristus. Kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ini. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat janji-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau merindukan kami supaya kami menjadi serupa dengan Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu supaya firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan daripada semua yang menyaksikan daripada siaran pagi dalam renungan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Saya akan bukakan beberapa ayat dalam firman Tuhan, warga kerajaan yang menyaksikan daripada siaran ini dimanapun warga kerajaan berada. Saya percaya Bapak Ibu semua akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita akan buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29 dan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ada beberapa ayat yang saya akan baca. Setelah itu saya akan menguraikan daripada kerinduan hati Bapa di surga. Di dalam Roma pasal yang ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau saudara perhatikan dalam surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Roma, dia mengatakan kenapa kita dipilih, kenapa kita orang yang telah dibenarkan, ditentukannya, kerinduannya cuma satu, supaya kita semua orang percaya menjadi serupa dengan Tuhan. Dan inilah dalam bulan ini tema berbicara mengenai Christ likeness, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Orang yang serupa dengan Tuhan itu ciri-cirinya apa? Dia berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ciri orang yang ingin merindukan serupa dengan Tuhan dan apa yang menjadi kerinduan daripada Tuhan Yesus kita sebagai saudaranya
Dia ingin supaya kita ini semuanya warga kerajaan, supaya kita ini memiliki pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus. Tujuannya untuk apa? Supaya apa yang Yesus lakukan, kita lakukan, dan kehidupan kita akan menjadi berkat buat orang lain seperti Yesus waktu dia ada dalam dunia. Nah, di dalam terjemahan yang lain dia berkata begini, firman Tuhan, saya akan Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus dalam tingkah laku, dalam perbuatan saudara seperti Tuhan Yesus. Nah, satu ayat yang terakhir saya akan katakan, kita akan buka lagi dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Setelah itu saya akan bahas ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau saudara berkata bahwa mengatakan bahwa saudara adalah orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan saudara, karakter saudara, sikap saudara harus sama seperti Kristus telah hidup. Jadi goal dalam kehidupan kita, ya saudara, hari-hari ini bukan yang lain, yaitu kita menjadi serupa dengan Tuhan. Seperti ada firman Tuhan katakan, yang lain juga berkata gini, hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Karena dunia ini sedang butuh di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini menjadi berkat, hidup kita menjadi kesaksian, dan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Dan endingnya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi goalnya jangan yang lain. Kalau saudara mencari sesuatu yang lain, kepuasan dalam dunia ini, saudara akan mengalami kerugian, saudara akan lelah, saudara akan capek. Saudara tidak akan pernah mengalami kepuasan dalam kehidupan. Makanya kenapa ada banyak orang Kristen sudah diberkati, dipakai Tuhan dalam pelayanan, dan memiliki semua kepuasan, tapi hidupnya tidak pernah mengalami kepuasan. Kenapa? Karena tujuannya bukan itu, goalnya bukan itu. Dan kalau kita mengerti ini, maka kita nggak akan buang-buang waktu. Kita tidak akan membuang energi. Hidup kita akan efektif, efisien, sehingga kita akan menyelesaikan seluruh kehidupan kekristenan kita dengan perkenanan dan serupa dengan Tuhan, saudara. Nah, ada 3 ciri kehidupan orang yang merindukan menjadi serupa dengan Tuhan. Yang pertama, tidak ada cara yang lain. Saudara harus mendekat dengan Bapa. Waktu saudara mendekat dengan Bapa di surga, maka kehidupan saudara akan serupa dengan Kristus. Sama seperti Kristus juga mendekat dengan Bapanya. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus datang ke dalam dunia, di dalam pelayanannya, dilahirkannya, dari kematian sampai kebangkitannya, dia tidak pernah lepas dari Bapanya. Karena dia tahu kehidupan dia tidak bisa terlepas dari Bapa di surga. Dan apa yang dikerjakan, itu yang Bapa minta dalam kehidupan Yesus. Nah, waktu kita mengerti ini, yang Bapa rindukan, sama seperti Bapa rindukan kepada Yesus, Yesus rindukan kepada kita sebagai saudara, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Yang kedua, dia berkata begini, hendaklah kita mau diproses di dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu diproses? Karena untuk menjadi serupa itu perlu waktu, tidak langsung instan. Nah, kadang-kadang kita nggak mau diproses. Yang ketiga, hiduplah dalam kehendak Tuhan. Waktu kita hidup dalam kehendak Tuhan, maka kita akan melihat keserupaan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau Dia berjanji, Dia menggenapi. Dia tidak membuat kita sendiri, karena firman-Nya adalah perjanjian. Dan apa yang Dia katakan pasti akan digenapi. Saya nggak tahu hari ini apa yang menjadi masalah dalam kehidupan saudara, tapi percayalah, kalau Dia berkata dalam firman-Nya, hidupmu akan menjadi serupa dengan Tuhan, pasti Dia akan menggenapi. Ada kekuatan Roh Kudus, ada firman Tuhan, ada kuasa Allah yang menyertai dalam kehidupan kita, sehingga kita mencapai satu goal sasaran kehidupan kita, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di mana kita berada. Tuhan memberkati buat kehidupan warga kerja dimanapun yang menyaksikan siaran ini. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin.